Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Saya hari ini akan mencoba untuk latihan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitaran pukul 16.30. Baik, saya mulai aja ya. Akan saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat pada Rasulullah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada coach saya, Bapak Insinyur Imran Rashid MBA. Kemudian ada mentor saya, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Terima kasih Bapak untuk kesempatan waktunya hari ini. Kemudian yang terhormat telah berhadir juga, terima kasih atas waktunya penguji saya, Ibu Laura Stefana Sihombing SE MMTR. Baik Bapak Ibu, waktu yang diberikan kepada saya cukup singkat, hanya 10 menit saja. Jadi izinkanlah dalam waktu yang sangat singkat ini saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Matematika Mahasiswa Semester 5 pada Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Baik, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang kenapa judul ini ataupun isu ini saya selesaikan itu bertolak dari 3 hal. Yang pertama sekali, minat baca buku teks atau referensi matematika yang berbahasa Inggris mahasiswa pendidikan matematika masih sangat rendah. Padahal mayoritas mahasiswa pendidikan matematika sudah memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ada banyak terminologi dalam matematika berbeda makna antara penggunaan untuk istilah di matematikanya dengan casual use yang digunakan oleh mahasiswa. Itu berbeda. Sebagai contoh, mungkin yang sering kita jumpai kata-kata yang sering kita gunakan seperti numbers itu sebenarnya tidak hanya yang sering digunakan oleh mahasiswa itu hanya terkait sebagai bilangan atau angka. Tapi pada dasarnya penggunaan numbers itu merujuk kepada representasi dari bilangan, yaitu angka. Tidak boleh numbers itu dimaknai sebagai angka ataupun bilangan. Tidak boleh kedua-duanya Bapak Ibu, karena numbers itu memang pemaknaan untuk angka saja yang merupakan representasi dari bilangan, di mana di dalam bahasa Inggris itu sering digunakan istilah quantities. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga itu adalah terkait mahasiswa pada program studi pendidikan matematika pada dasarnya banyak yang belum siap untuk bersaing secara internasional, Bapak Ibu. Padahal demand guru matematika yang mampu menggunakan bahasa Inggris itu tinggi. Nah, ini yang membuat saya berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris matematika mahasiswa pendidikan matematika. Nah, saya ngambil yang semester 5. Kemudian tujuan dan manfaat dari pelaksanaan pelatihan ini tentu salah satunya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris matematika mahasiswa pendidikan matematika melalui pelaksanaan pelatihan yang telah disusun dalam 5 kegiatan utama. Insya Allah nanti ke depan akan kita bahas. Kemudian tujuan yang kedua itu yaitu menyusun draft kumpulan kata-kata bahasa Inggris yang terkait matematika dan menyertakan terjemahannya. Kalau istilahnya itu bisa kita katakan ini sebagai pocket mathematics dictionary for learners. Akan tetapi produk kita inginkan belum sampai ke tahapan pocket itu, pocket dictionary, karena untuk mencapai tahapan pocket itu mungkin butuh waktu yang lebih lama. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai core value berakhlak ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu menjadi tujuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ruang lingkup yang akan saya bahas dalam pelaksanaan pelatihan nanti yang diwadahi dalam upaya peningkatan kemampuan bahasa Inggris ini, itu rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan bersama mahasiswa pendidikan semester 5 dengan kemampuan mampu menggunakan kamus Oxford online, itu minimal. Kemudian
Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah penyusunan soal-soal tes untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris matematika, baik awal maupun akhir itu mengacu kepada kemampuan menentukan terjemahan kosakata bahasa Inggris matematika ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ruang lingkup yang ketiga harus dibawahi adalah kata-kata bahasa Inggris matematika yang akan dipilih itu mengacu kepada sebuah buku teks sejarah matematika dalam bahasa Inggris dengan judul The History of Mathematics and Introduction. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kok bisa saya mengambil judul upaya atau peningkatan kemampuan bahasa Inggris? Hal ini merujuk kepada uh, uh, pada saat penentuan isu strategis yang akan saya bahas itu pada awal diskusi dari semenjak kami melaksanakan agenda yang ketiga dari pelaksanaan Latsar, itu saya menentukan 3 isu strategis. Yang pertama sekali itu terkait dengan kemampuan bahasa Inggris matematika yang rendah. Kemudian yang kedua, implementasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran matematika yang rendah juga. Kemudian yang ketiga itu manajemen dokumen pendidikan matematika yang perlu ditingkatkan. 3 isu strategis ini saya masukkan pada tahapan yang pertama. Akan tetapi dengan menggunakan metode USG atau dengan istilah lain itu urgency, seriousness, and growth, itu pada saat dianalisis isu yang pertama yaitu kemampuan bahasa Inggris matematika yang rendah itu memiliki nilai yang tinggi dengan masing-masing U itu 5, seriousness itu 5, dan growth itu 5. Jadi total semuanya itu adalah 15. Dan dari ketiga isu ini, isu yang pertama itu memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan isu yang kedua yang juga kebetulan menempati posisi yang kedua, dan isu yang ketiga juga menempati posisi yang ketiga, akan tetapi dengan skor nilai 10. Apakah itu penting? Penting, akan tetapi pada saat ini fokus yang lebih utama itu perlu pada isu yang pertama berdasarkan skor 15 yang dimiliki yang paling tinggi. Selanjutnya, dari skor itu, dari metode itu saya mencoba untuk menyusun fishbone diagram bagaimana proses ini akan dilaksanakan begitu. Nah, dari fishbone ini seperti yang saya kemukakan pada awal itu ada 5 kegiatan kreatif yang coba saya ajukan berdasarkan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa pendidikan matematika semester 5 ini. Kegiatan yang pertama itu adalah evaluasi awal terkait kemampuan bahasa Inggris matematika dan memberikan motivasi kepada para mahasiswa yang menjadi peserta pada pelatihan ini. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu adalah pemaparan materi 6 Universal Mathematical Activities untuk teknis pemilihan kosakata yang akan dikumpulkan dan diterjemahkan menggunakan online Oxford Dictionary. Kemudian kegiatan yang ketiga itu menentukan kata-kata bahasa Inggris matematika melalui 6 Universal Mathematical Activities dari buku sejarah matematika berbahasa Inggris tadi yang berjudul The History of Mathematics and Introduction. Kemudian kegiatan yang keempat itu adalah pemaparan kumpulan kata-kata bahasa Inggris matematika dan terjemahannya dari masing-masing kelompok yang telah ditentukan, sampai dengan kegiatan yang terakhir itu merupakan evaluasi akhir terkait kemampuan bahasa Inggris matematika dan pemberian motivasi. Tentu pelaksanaan akhir ini setelah beberapa kegiatan yang pelatihan itu telah dilalui oleh peserta begitu. Nah, untuk output dari masing-masing kegiatan itu telah terlihat dengan jelas bahwa dari setiap kegiatan itu selalu ada output, dan overall dari kegiatan itu sebenarnya ada 2 output yang paling esensial. Yang pertama sekali itu adalah kumpulan dari kata-kata yang didapat dari buku History of Mathematics tadi. Kemudian yang kedua itu adalah SOP bagaimana kita ataupun tata cara untuk memilih atau memilih diksi kata dari history itu. Nah, dua esensi produk ini, saya tidak berani mengatakan bahwa akan ada pocket dictionary for learners, tetapi pengumpulan draft dari kosakata yang telah diambil dari buku matematika itu menjadi awal yang baik.
Nah, dari semua kegiatan ini tentunya nilai-nilai berakhlak akan muncul di sana. Mulai dari berorientasi pelayanan itu tentu dibuktikan dengan keinginan saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu terlihat dari bagaimana saya telah menyusun rancangan aktualisasi ini. Kemudian eh, akuntabel, kemudian kompeten, tentu keinginan saya untuk membantu orang lain belajar, membantu orang lain belajar ini juga merupakan salah satu tindakan dari core value yang merujuk kepada kompeten, kemudian harmonis. Dan dalam pelaksanaannya ini saya juga tidak membeda-bedakan harus siswa pintar atau dari latar belakang dari yang mana mereka menjadi peserta di sini, itu tidak saya bedakan. Dan ini merupakan bentuk penerapan core value dari sisi harmonis. Kemudian ada loyal. Nah, bentuk loyal ini merupakan salah satu bentuk keinginan saya, pengabdian saya kepada NKRI, terutama sebagai seorang ASN. Bagaimana sebagai seorang ASN dosen itu pengajaran juga harus terus dilaksanakan, dan pelatihan merupakan bagian daripada hal tersebut. Nah, kemudian juga ada adaptif. Adaptif ini juga saya berikan sebagai bentuk bagaimana saya itu mencoba mengerti situasi kenapa bahasa Inggris mahasiswa itu bisa rendah dan bagaimana upaya meningkatkannya sampai dengan kolaboratif. Jadi dalam pelaksanaan pelatihan ini saya juga melakukan kolaborasi tidak hanya dengan mahasiswa itu sendiri, tidak hanya dengan para mentor ataupun coach, saya juga melibatkan teman sejawat yang di luar bidang saya, di luar prodi saya. Ada yang dari prodi bahasa Inggris, terutama pada saat pengecekan terkait dengan terjemahan bahasa Inggris, yang bisa jadi ini jadi ilmu buat mereka juga, dikarenakan belum tentu dari mereka juga itu paham bahwa penggunaan istilah di matematika itu ada yang berbeda di dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ini merupakan roadmap ataupun rencana waktu durasi pelaksanaan time schedule-nya itu. Overall saya melaksanakan lebih kurang selama 4 minggu, di mana bisa jadi pada kegiatan pertama itu mengambil waktu sekitar 1 mingguan, atau kegiatan yang kedua itu 1 minggu, kemudian kegiatan yang ketiga itu bisa jadi beberapa hari, lebih dari 1 minggu sampai dengan 10 hari. Overall itu harus berakhir sampai dengan akhir November 2024. Dan kegiatan awal ini akan saya laksanakan mulai dari tanggal 30 Oktober sudah saya mulai itu mencoba untuk memilih peserta yang akan mengikuti pelatihan, karena tidak ada paksaan di dalam keikutsertaan ini. Nah, nah di akhir penutup ini saya bisa konfirmasi bahwa rencana aktualisasi akan dilaksanakan mulai dari minggu terakhir bulan Oktober ini. Kemudian pelatihan ini akan dilaksanakan 5 kegiatan utama, mulai dari evaluasi awal, kemudian lakukan pemaparan materi terkait dengan SIG Universal Mathematical Activities, kemudian yang ketiga menentukan kata-kata bahasa Inggris matematika melalui SIG Universal Mathematical Activities dari buku sejarah matematikanya, kemudian keempat pemaparan kumpulan kata bahasa Inggris melalui masing-masing kelompok nantinya, kemudian terakhir evaluasi akhir. Nah, itu dia Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Memang terlihat sedikit tergesa-gesa, akan tetapi dikarenakan 10 menit tadi, nantinya insya Allah akan saya coba ulangi kembali, merevisi beberapa keadaan sehingga waktu yang diberikan 10 menit itu cukup buat saya. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu sedikit terkait apa yang akan saya sampaikan nanti pada saat pelaksanaan seminar rencana aktualisasi saya yang akan diambil pada tanggal nanti 28 Oktober 2024. Sekian, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin nantinya akan melaksanakan seminar rencana aktualisasi juga dari CPNS. Jumpa lagi pada video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.